Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ja'alani Allah wa iyyakum tahta qawlihi subhanahu jalla wa ala. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Tentunya ini adalah suatu nikmat, salah satu nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Kata para ulama bahwa orang-orang yang mereka tidak bisa menikmati beribadah itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sedang diazab, orang-orang yang sedang disiksa oleh Allah. Sebaliknya, orang-orang yang mereka bisa merasakan nikmat di dalam beribadah, maka mereka adalah orang-orang yang masuk surga sebelum surga akhirat. Dari itu sama-sama kita bersyukur dan selalu mempertahankan nikmatnya ibadah yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarganya yang mulia, kepada seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya tanpa kecuali sampai hari kiamat. Yang kami hormati segenap para DKM Masjid Al-Muhajirin ala Ramsi Fadilatul Ustaz Tukimin, Ustaz Zakaria, dan segenap seluruh pengurus, dan juga yang kami muliakan seluruh para tokoh, mungkin pada para alim ulama dan para jamaah yang semoga selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini mungkin saya baru pertama, ini adalah pertemuan pertama. Maka dari itu sebelum kita masuk pada tausiah, perkenalkan saya Jundi Abu Daud. Nama Jundi Abu Daud, berasal dari Riau, Sumatera. Tempat tinggal di Jalan Merak. Alhamdulillah sudah tinggal di Jalan Merak lebih kurang 1 tahun lebih sedikit. Alhamdulillah. Mungkin lebih kurang seperti itu Pak ya, perkenalan singkat. Nama Jundi Abu Daud, biasa dipanggil Jundi atau Abu Daud. Alhamdulillah sempat belajar kuliah di Sudan, LC dan MA di Sudan. Alhamdulillah. Ada yang kenal Sudan? Tahu Sudan Pak ya? Insyaallah tahu ya.
S2-nya itu sama kampusnya dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad beliau S3-nya di kampus sama dengan kampusnya saya. Baik. Insya Allah tema kita di malam yang berbahagia ini, kita ingin membahas sebuah tema. Insya Allah temanya sangat indah, enak, nikmat untuk didengar. Temanya yaitu kita ingin membahas tentang keindahan surga. Sama-sama kita bercerita dan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana kenikmatan dan keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ini bisa menjadi motivasi kita bersama. Amin insyaallah. Setelah membahas tema ini, semoga bisa membuat kita nanti semakin semangat beribadah, semakin kokoh, semakin kuat imannya insyaallah taala. Jadi pembahasan ini sangat penting karena pembahasan ini terkait tentang ilmu akidah. Surga Allah itu adalah pembahasan yang terkait tentang keimanan, tentang akidah seorang hamba. Semua orang pasti ingin masuk surga. Dan setiap yang mengaku beriman, yang mengaku hamba Allah, yang mengaku muslim, dia harus beriman kepada surga. Jadi pembahasan surga ini termasuk rukun iman yang keberapa Pak? Rukun iman yang keberapa? 6. Antu'mina billahi, satu beriman kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi, yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga antu'mina billahi wa kutubihi, kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Yang keenam beriman kepada takdir. Jadi pembahasan surga ini masuk ke dalam rukun iman yang kelima. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kerinduan dengan surga itu, kata para ulama, itu tabiatnya orang yang beriman. Setiap yang mengaku beriman pasti hatinya itu selalu merindukan surga. Semuanya pasti ingin masuk surga. Semua orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa pasti dia merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling soleh, yang paling bertakwa, yang paling tinggi derajatnya di dunia siapa Pak? Rasulullah SAW. Jadi ada dua ayat yang disebutkan, ada sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ayat ini menyebutkan tentang doa seorang hamba yang paling bertakwa, bahkan seorang hamba yang paling bertauhid, seorang hamba yang mendapat gelar Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Khalilur Rahman itu maksudnya siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim itu diangkat derajatnya oleh Allah sebagai kekasih, yang mana derajat ini tidak diberikan kecuali hanya kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Kata Allah dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim disebutkan di dalam ayat surat Asy-Syu'ara ayat 85. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi Jannatul Na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. An-Na'im yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan yang
terputus, Jannatul Na'im. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang hamba yang paling bertakwa, yang paling bertauhid, yang dikenal sebagai Abul Anbiya, induknya para nabi. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ittabi millata Ibrahim. Wahai Muhammad, ikutilah milahnya Ibrahim. Nah, jadi doanya Nabi Ibrahim itu apa? Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sama Nabi Muhammad SAW juga selalu di dalam banyak doanya sering mengucapkan dan meminta kepada Allah surga. Allahumma inni as'aluka jannah. Dan Nabi Muhammad SAW juga menasihati kita umatnya. Nasihat Nabi Muhammad untuk kita, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Kata Nabi SAW, nasihat untuk umatnya, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Kenapa? فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Dan surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Jadi kalau minta, apalagi mintanya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung. Ya Allah, masukkan aku dalam surga di pinggirannya aja ya Allah. Minta surga yang paling tinggi. Artinya ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari dalil ini ternyata meminta surga itu sesuatu yang dianjurkan. Meminta, berharap surga itu sesuatu yang dianjurkan. Karena sebagian kaum muslimin ada yang berpandangan bahwa kita ini kalau beramal jangan karena berharap surga. Pernah dengar Pak? Beramal itu jangan karena surga. Nah, justru akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua ulama sepakat. Kita beramal beribadah karena ingin masuk surga. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi boleh kita ini beramal karena ingin masuk surga. Ada yang bilang kalau beribadah beramal karena berharap surga itu ibadahnya para pedagang. Kita ini memang sedang berdagang. Dan Allah yang mengatakan kita itu sedang berdagang. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah, itu kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, diri orang-orang yang beriman itu, anfusahum dirinya, wa amwalahum hartanya, bi anna lahumul jannah. Jadi memang kita ini sedang berdagang. Jadi sekali lagi bahwa beribadah karena berharap surga itu memang sesuatu yang dianjurkan. Jadi jangan lagi ada yang berpandangan bahwa aku nggak layak masuk surga, tapi aku nggak layak, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Pernah dengar Pak? Ya Allah, aku nggak pantas masuk surga, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Jadi maunya apa? Hah? Iya, jujur aja. Kita ini kalau ingin menjadi seorang hamba yang beriman, itu contohnya ada. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kalau ingin masuk surga, minta, doa, sungguh-sungguh, dan buktikan dengan beramal. Beramal pun semampu kalian, kata Allah. Fattakullah mastata'tum. Jadi fitrahnya orang beriman itu adalah rindu dengan surga. Kenapa rindu dengan surga? Karena surga itu kampung halamannya orang-orang yang beriman. Nah, jadi
Kita ini sekarang sedang persiapan OTW ingin pulang kampung. Rindu Pak dengan kampung Pak? Dulu ketika di kampung halaman, kakek kita Adam alaihissalam ketika berada di dalam kampung, yaitu surga Allah, Allah pernah berpesan, ya Adam, fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Adam, jangan sampai kamu dan istrimu tergoda oleh iblis. Kalau kamu tergoda, kamu akan dikeluarkan dari surga fatashqa. Kalau kamu sudah turun ke dunia, keluar dari surga, kamu akan sengsara. Akhirnya singkat cerita Nabi Adam tergoda. Tergodanya lewat siapa? Hawa. Nabi Adam laki-laki itu sebenarnya kuat. Digoda oleh setan iblis itu, insya Allah laki-laki tahan. Yang nggak tahan itu siapa? Wanita ini. Nah, ketika wanita ini menggoda sang pria, kelemahan pria itu ada pada wanita. Akhirnya karena tergoda, dikeluarkanlah Adam dan Hawa dan diturunkan ke dunia. Nah, makanya Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, dan ayat ini termasuk ayat yang sering kali dibaca. Di dalam surat ini, surat apa? Surat Al-Balad. Allah mengingatkan kepada cucunya Nabi Adam dan keturunannya. Yang sebelumnya Adam dulu di surga itu nikmatnya Masya Allah, isinya kenikmatan. Tidak ada kegelisahan, kata Allah, tidak ada kesedihan. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Wahai Adam, kamu di surga ini tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah telanjang. Wa alla tadma'u fiha wa la tadha. Di surga ini wahai Adam, kamu tidak akan pernah haus, tidak akan pernah kepanasan, tidak pernah sakit, tidak pernah mendapatkan yang namanya kekurangan. Tidak pernah. Tapi ketika dia tergoda kemudian dikeluarkan dari surga, fatashqa. Sampai akhirnya Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah bersumpah 3 kali. La uqsimu bihadzal balad, kalau diterjemahkan full serius itu maknanya aku benar-benar bersumpah, kata Allah. La uqsimu, aku benar-benar bersumpah bihadzal balad, demi negeri ini, demi kota Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah demi engkau yang tinggal di negeri ini. Engkau itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah, aku benar-benar bersumpah demi seorang ayah, demi seorang anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah, payah, berkeluh kesah. Nah, begitulah hidup di dunia ini, isinya keluh kesah, susah payah, khawatir, sedih. Memang banyak kenikmatan yang kita dapatkan di dunia, tapi senikmat-nikmatnya, sebesar-besarnya nikmat, pastilah nikmat itu bercampur dengan kesedihan. Jadi orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang tabiatnya itu rindu dengan surga Allah. Rindu, kerinduan itulah yang mengobati hatinya, jiwanya ketika di dunia. Jadi dengan keimanan itulah dan dengan kerinduannya terhadap surga itulah yang menjadikan dia tidak mudah putus asa ketika mendapatkan kesulitan, tidak mudah lupa ketika mendapatkan kenikmatan. Jadi orang beriman itu tidak mudah putus asa. Seletih apapun, secapek apapun, orang beriman itu di dunia tidak pernah putus asa.
Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, kapan kita ini beristirahat? Kata Imam Ahmad, kita ini akan beristirahat nanti kalau kaki ini sudah menginjak surga Allah. Selagi masih di dunia, jangan pernah berharap beristirahat. Nanti kalau di surga, insya Allah semuanya kita akan beristirahat. Insya Allah Pak ya. Insya Allah kalau di surga nanti semuanya kita beristirahat. Selama di dunia pasti nggak luput dari kesedihan, walaupun dia merasakan kenikmatan yang banyak, tapi pasti dicampuri dengan seorang wanita telat menikah, usianya sudah 35, 40, sedih. Andaikan aku punya suami, dia melihat teman-temannya sudah punya suami, sedih. Padahal dia doktor, ya kan, kaya, tapi sedih. Kenapa? Karena nggak punya suami. Berandai-andai seandainya aku punya suami. Ada wanita yang sudah punya suami berandai-andai seandainya aku tidak punya suami. Karena sering dimarahi, sering dipukul, ya kan? Pasti yang sudah menikah payah, yang belum menikah apalagi sudah nikah. Semua pasti. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak sedih. Yang sudah punya anak sedih. Banyak anak semuanya durhaka. Na'udzubillah. Jadi intinya ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimahullah, kehidupan dunia ini semuanya pasti tercampuri dengan kepayahan, kesedihan, kekhawatiran. Sebaliknya, nikmat yang abadi itu adalah surga Allah. Itu tidak lagi ada yang namanya kesedihan, kekhawatiran. Udkhulul jannata fala khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Di surga itu tidak ada lagi yang namanya kesedihan, tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah membuat satu rangkuman gambaran, kesimpulan gambaran kenikmatan surga itu bagaimana sih? Kata Nabi, ringkasan keindahan surga itu kalau diringkas ada 4 poin. Kata Nabi SAW, Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Penghuni surga itu nanti tidak akan pernah sakit, akan selalu sehat selama-lamanya. Kemudian yang kedua, inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Penduduk surga itu nanti akan selalu hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. 2. Yang ketiga, inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kamu akan selalu muda, tidak akan pernah tua. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kamu akan selalu bahagia, tidak akan pernah menderita selama-lamanya. Di surga insya Allah nanti semuanya akan selalu sehat, selalu, tidak pernah berhenti sedetik pun, selama-lamanya. Kalau di dunia batuk, pilek, bersin, itu yang ringan ya Pak ya. Kalau yang parahnya, di surga nanti tidak ada lagi yang namanya kematian selama-lamanya. Di akhirat nanti makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah yang bernama kematian. Kematian itu adalah makhluk Allah. Kematian itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan hanya di dunia. Tapi kematian ini yang pernah diciptakan oleh Allah di dunia, nanti di akhirat al-maut, kematian itu nanti akan dirupakan oleh Allah dalam bentuk kambing. Jadi al-maut yang kita pernah di dunia ini akan pasti semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti mati. Tapi nanti ketika kita setelah dibangkitkan, kematian itu dirupakan oleh Allah dalam bentuk domba. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah. Ahlal jannah sebelah kanan Pak. Wahai penghuni surga, al-yaum, mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya kematian. Akhirnya kematian ini, domba ini disembelih.
Al-yaum khuludun wala maut. Mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Kira-kira penghuni surga pertama senang atau pertama sedih, Pak? Senang, bahagia. Kenapa? Karena dia selama-lamanya tidak akan pernah mati, tinggal di surga. Surga. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar. Ahlan sebelah kiri. Wahai penghuni neraka, al-yawmu khuludun wala maut. Ya kan? Insya Allah Bapak semuanya dari sini sampai sini sebelah kanan Pak ya. Mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Kira-kira pertama sedih atau senang? Sedih. Jadi sehat selalu, hidup selalu selama-lamanya, muda selalu. Penghuni surga semuanya usianya muda. Bapak-bapak yang sudah 70, 60 semuanya kembali muda. Umurnya 33 tahun. Jadi di surga itu seperti itu. Sehat selalu, hidup selalu, muda selalu, bahagia selalu. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Kalau kalian nanti di surga, mata kalian itu memandang kemanapun melihat, semuanya pasti terasa indah, kelihatan indah. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Semuanya indah, bahagia, membahagiakan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Selalu nikmat, bahagia. Tapi kalau di dunia enggak. Di dunia enggak. Baik. Jadi itulah kenikmatan surga, inilah yang kita nanti-nantikan, yang kita rindu-rindukan. Kata para ulama, hidup di dunia ini hanyalah salah satu tahapan perjalanan yang panjang. Sebelumnya kita berada di alam rahim, kemudian sekarang berada di alam dunia, sekitar 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Jarang yang lebih dari 70. Jarang yang lebih dari 70. Setelah alam dunia 60 tahun, 70 tahun, masuk ke alam barzakh. Alam barzakh ini berapa tahun? Ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau dibandingkan antara alam dunia 60-70 tahun dengan alam barzakh, tak terbandingkan ya Pak ya. Ribuan tahun, ratusan ribuan tahun. Apalagi yaumul ba'ats, hari kebangkitan, padang mahsyar. Padang mahsyar itu seharinya terasa 50.000 tahun. Apalagi nanti hari hari pembalasan. Setelah melewati jembatan, baru ada hari pembalasan, alam dunia, alam akhirat, alam neraka atau alam surga. Kalau sudah masuk fase dunia surga atau neraka, itu tidak akan pernah berhenti. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan surga ini adalah kenikmatan yang diminta, yang dicari, yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman. Kalau dia rindu, pasti dia berharap meminta fokus, ya kan? Layak nggak layak, aku harus bisa masuk surga. Karena orang yang sukses, yang selamat itu siapa? Orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW pernah didatangi seorang sahabat. Sedang duduk di atas tikar yang sudah lusuh. Sedih sahabat melihat Nabi duduk di atas tikar yang sudah sangat lusuh. Terus kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau tikar ini diganti dengan kasur yang empuk ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Gak perlu karpet ini diganti. Mali walid dunia. Gak perlu karpet ini diganti. Ini gambaran, kata para ulama, ini hadis ini gambaran orang yang beriman yang sangat-sangat rindu dengan akhirat. Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Innama mithli wa mithlu dunya karakibin. Aku ini di dunia ini seperti seorang pengendara yang sedang mampir di bawah pohon.
Istadalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Mampir di bawah pohon berteduh sebentar, beristirahat kemudian pergi. Makanya kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, aw amil sabil, atau orang yang sedang lewat. Jangan pernah lalai, jangan pernah terlena. Dan Nabi pernah bersabda, berdoa di dalam hadisnya, ketika Nabi dan para sahabat dalam kondisi sulit. Sahabat sedang kelaparan, sedang menggali khandaq, sedang musim dingin. Madinah akan diserang oleh 10.000 pasukan, sementara sahabat jumlahnya 2.000. Nabi pernah berdoa, Allahumma la isya illa isyal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Jadi ucapan ini diucapkan ketika kita mendapat kesulitan. Jadi Nabi dan para sahabat selalu mengucapkan Allahumma la insya illa isyal akhirah. Pernah baca Pak? Allahumma la insya illa isyal akhirah. Nabi membaca doa ini ketika sulit. Bapak pernah baca? Ya nggak pernah kayaknya ya. Karena nggak pernah sulit kayaknya. Selalu bahagia. Masya Allah. Hadis ini kata para ulama dianjurkan diucapkan ketika sulit melihat sesuatu yang susah, dan juga dianjurkan diucapkan ketika melihat sesuatu yang mewah. Kalau lagi sulit, Allahumma la insya illa isyal akhirah. Enggak mudah putus asa. Sehebat apapun masalahnya, sebanyak apapun hutang piutangnya, baca ini. Kalau melihat sesuatu yang indah yang mewah sedang kaya raya, Allahumma la insya illa isyal akhirah. Ini anjurannya Pak. Ini ciri-cirinya orang penghuni surga ini, OTW surga ini itu Allahumma la isya illa isyal akhirah. Kalau lagi sulit jangan putus asa, kalau lagi bahagia jangan lupa. Baik. Jadi Nabi pernah bersabda di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "A'dadtu li ibadiyas shalihin." Kata Allah, aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala ulunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah yang sudah disiapkan untuk kita ini, untuk orang-orang soleh. Mala ainun ra'at, wala ulunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Jadi surga itu belum ada yang pernah melihatnya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun yang diperlihatkan sekilas saja. Tapi orang yang menikmati, yang melihat lebih dalam itu belum ada. Artinya Nabi pernah membaca sebuah ayat, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada seorang pun yang tahu, kata Allah, bahwa ada kenikmatan yang sedang menanti, yang tidak kelihatan, yang sangat indah nanti kalau dipandang mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan, ganjaran untuk orang-orang yang beramal, orang-orang beriman dan beramal. Baik, gambaran tingkatan-tingkatan surga. Di dalam hadis Sahih Bukhari, surga itu ternyata bertingkat-tingkat. Memang semua masuk surga, Pak, tapi tingkatnya beda-beda. Tingkatnya beda-beda. Derajat ataupun tingkatan surga yang paling rendah itu Nabi pernah sebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Inni la'alamu akhiru ahli an-nar khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulan minha." Sungguh aku tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan dia yang paling terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu seseorang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, OTW menuju surga. Bagaimana surganya? Artinya ini adalah surga yang paling rendah. Kemudian dia merangkak menghadap Allah. Kemudian Allah berfirman, "Idhab fadkhul jannah." Pergi sana, masuklah engkau ke dalam surga. OTW dia merangkak menuju surga. Akhirnya fayukhayyalu ilaiha annaha mal'ah. Dihayalkan di benak, di mata dia itu surga sudah penuh. Kemudian dia kembali menghadap Allah, "Ya Rabbi, wajadtuha annaha mal'a." Ya Allah, surga sudah penuh ya Allah.
surga sudah penuh. Kemudian kata Allah, idhab fadkhulil jannah. Pergilah kamu ke sana. Surga itu masih luas, seluas dunia. Pergi kamu ke surga sana, untukmu ada surga yang luasnya seluas dunia, wa asyratu amthaliha, dan 10 kali lipat dunia. Kemudian kata orang itu, ya Rabbi atas kharubi, ya Rabbu wahai Tuhanku, apakah engkau bercanda denganku? Karena dia tadi sudah lihat, sudah penuh. Kata Allah, enggak, surga menantimu seluas dunia dan 10 kali lipat dunia. Ya Allah, sudah penuh. Idhab, kata Allah. Kemudian kata Nabi, وَذَلِكَ أَدْنَى مَنْزِلَةِ أَهْلِ jannah. Surga yang paling rendah itu luasnya seberapa? Seluas dunia dan 10 kali lipat dunia. Surga yang paling rendah itu luasnya 10 kali, 11 kali lipat dunia. Seluas dunia 1 ditambah 10 berarti 11. Itulah gambaran surga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi setiap penduduk surga itu serendah-rendahnya pastilah dia akan menjadi seorang raja. Yang paling rendah surganya adalah orang yang banyak dosanya, dibakar, dibersihkan di neraka, terakhir masuk surga. Surga yang paling rendah, surganya 11 kali lipat dunia, dan dia pun dinobatkan sebagai seorang raja. Raja. Kata para ulama tafsir, raja, makna raja di sini kerajaan yang besar, serendah apapun, serendah-rendahnya penghuni surga itu dia raja, isti'dzanul malaikah. Malaikat kalau mau masuk surga, dia harus minta izin dulu kepada raja. Rajanya siapa tadi? Orang yang habis dibakar bertahun-tahun lamanya. Ya kan? Tapi sudah lewat. Sudah lewat. Selama apapun dibakar di neraka, kalau sudah masuk surga, ada bekasnya nggak, Pak? Ada. 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 Baik. Jadi kalau jadi raja di surga, Allahu Akbar. Kalau raja dunia, presiden, pemimpin, raja, penguasa, masih terbatas nikmatnya. Tapi kalau raja di surga, Allahu Akbar. Bangunan-bangunan surga, gambaran bangunan surga kata Rasulullah, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahab. Bahwa batu batanya itu terbuat dari perak dan terbuat dari emas. Wa miladuhan miskul adfar. Semennya terbuat dari minyak kasturi. Kerikilnya terbuat dari intan berlian, tanahnya terbuat dari za'faran. Itulah gambaran bangunan surga. Bangunannya, batu batanya emas, apalagi isinya. Isinya Allahu Akbar. Ya Pak, isi surga apa Pak? Itu dia. Batu batanya aja emas, intan berlian, perak, za'faran, kasturi. Allahu Akbar. Masuk surga, masuk ke dalam surga, isinya bidadari-bidadari. Allahu Akbar. Yang penting, yang jelas, yang perlu digarisbawahi, surga itu, kata para ulama sahabat, bahwa kaidah keyakinan kita, akidah kita terhadap surga ini, surga itu laisa fil jannati wa ma fid dunya illa asma. Surga itu dan dunia, surga dan dunia ini kalau dibandingkan itu enggak ada yang sama, kecuali namanya saja. Di surga ada emas, di dunia ada emas, tapi nggak sama. Beda Pak ya. Makanya emas batu batanya, ya kan? Apalagi bidadarinya. Apalagi bidadarinya. Bidadarinya itu Allahu Akbar. Sungai-sungainya, Masya Allah. Berapa menit lagi? Set? Hah? 8? 7? Sungai-sungainya itu ada sungai terbuat dari susu. Ada sungai air yang mengalir, lam yataghayyar ta'muhu, tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah berubah baunya. Ada sungai min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungainya itu isinya khamar. Khamar. Jadi mandi sambil minum khamar. Tapi khamar itu tidak memabukkan. Khamar di surga tidak memabukkan. Kalau di dunia memabukkan. Memabukkan. Kalau minum khamar dunia itu bisa mengeluarkan kata-kata kotor, bisa gila,
bisa pusing. Tapi khamar di surga, Allahu Akbar. Kemudian pohon-pohon surga, kata Nabi SAW, pohon-pohon yang ada di surga itu ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab. Semua pohon itu terbuat dari emas. Sekali lagi, jangan bayangkan emas itu seperti emas yang ada di dunia. Seperti yang emas yang ada di dunia. Pohon-pohon yang ada di surga itu, buah-buahannya itu, kutufuha daniyah, dahan-dahannya itu rendah. Sehingga penghuni surga kalau mau ambil buah-buahan, buahnya yang datang. Buahnya yang datang. Itu. Buahnya yang datang. Walahmu tayrin mimma yashtahun. Salah satu makanan penghuni surga itu yaitu daging burung. Kalau lihat burung terbang, terus penghuni surga dia, aku mau makan burung ya Allah. Burungnya datang. Tergantung apa yang diinginkan. Aku mau seandainya burung ini apa namanya? Burung bakar, datang burung bakar. Burung goreng, datang. Ting, goreng. Burung bakar. Apa lagi? Hah? Iya. Jadi kemudian di surga itu la yasma'una fiha laghaw wala kizaba. Di surga tidak ada, di penghuni surga tidak akan pernah mendengar yang namanya kata-kata sia-sia, apalagi kata-kata kotor, apalagi kata-kata dusta. La yasma'una fiha. Kalau di dunia sering kita dengar Pak ya, cacian, makian, tuduhan, dusta semuanya ya. Di surga tidak ada. Tidak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kata Allah, kami akan bersihkan, kami akan lenyapkan dada-dada penghuni surga. Tidak ada dendam, dengki, sakit hati, dongkol, dan seterusnya. Kalau sekarang ada nggak Pak? Dada kita ini sekarang isinya apa Pak? Semoga Allah bersihkan. Makanya tadi di awal majlis tadi kita bacakan ayat doanya orang beriman itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kotoran hati. Jangan ada dengki terhadap kita sesama mukmin. Kalau ada saudara kita yang punya kekurangan, maafkan. Ya Pak ya. Kalau ada yang salah paham, maafkan. Ada yang datang menggolimi, maafkan. Ada yang datang mengancam, maafkan. Maafkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutakhabilin. Baik. Kemudian yang terakhir kita percepat singkatnya di surga itu tidak ada yang namanya keletihan, tidak ada capek, tidak ada letih, dan di surga tidak ada tidur Pak. Di surga tidak ada tidur. Jabir bin seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ayana mu ahli jannah, di surga nanti penghuni surga tidur nggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannati la yanamun. Penghuni surga itu tidak akan pernah tidur. Kalau tidur berarti dia letih. La yanamun. Bidadari surga, kata Nabi, gambaran bidadari dari surga terakhir Pak ya. Sebenarnya ini intinya. Ini intinya kalau surga itu ya. Cuma masuk surga tapi nggak ketemu bidadari. Bidadari surga itu gambarannya kata Rasulullah SAW, walau anna imra'atan min nisa'i ahli jannati tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahuma. Kalau seandainya wanita penghuni surga, bidadari surga itu nongol, muncul di bumi ini, melihatkan wajahnya, ting, la'adha'at ma bainahuma. Niscaya itu akan menerangi dunia semuanya. Kalau ngintip bidadari surga ke dunia ini, semuanya akan terang. Wala mala'at bainahuma riha. Semuanya, seluruh isi dunia ini menjadi wangi. Itulah gambarannya. Wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Selendangnya bidadari surga itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kemudian kata Allah, gambaran bidadari surga itu ka'amsalil lu'lu'ul maknun. Bidadari surga itu ibarat mutiara. Seperti mutiara yang tersimpan di dalam cangkang, putih bening bersih, putih bening
bersih, suci, tidak pernah haid, tidak ada kotoran, tidak ada bintik-bintik, putih, mulus, bersih. Nggak bisa dibayangkan, Pak. Kabinuha mir'atuhu, saking putihnya kata Nabi, hatinya itu cermin bagi suaminya. Jadi bisa ngaca. Kalau nengok hatinya bisa ngaca, saking putihnya. Saking putihnya. Putih betisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda dari surga itu kalau pakai gaun 70 lapis, saking putihnya, putih beningnya itu kelihatan dari 70 lapis tadi itu. Bisa dibayangkan, Pak? Tak terbayangkan. Nah, jadi Allah juga berfirman wa kawaiba atroba. Beda dari surga itu wa kawaiba atroba. Kawaib itu mata kaki. Maksudnya dada-dadanya bidadari itu seperti mata kaki. Paham, Pak? Intinya bidadari surga itu muda. Apa namanya? Perawan. Wa kawaiba atroba. Ini kalau jelaskan kayaknya mungkin lain waktu aja lah insyaallah. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula min ahli jannati la yu'aniqul hawra sab'ina sana." Sesungguhnya siapa nanti yang masuk surga, kalau dia peluk bidadari surga itu selama 70 tahun, dia enggak akan pernah bosan, bidadari itu juga tidak pernah bosan. 70 tahun peluk bidadari nanti, calon bidadari Bapak ini 70 tahun tidak akan pernah bosan. Tapi kalau bidadari-bidadari yang di rumah-rumah kita sekarang, istri-istri itu 1 jam dipeluk, bosan nggak, Pak? Nggak. Baunya berubah, semerbak dan seterusnya. Itulah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan dijodohkan bersama bidadari. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah istri-istri, para istri semua yang ada di sini menjadi ratunya bidadari. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.